di surga. Tidak ada lagi namanya kawin mengawin, tidak ada lagi makan. Jika Yesus makan ikan, itu di mana posisinya? Di bumi. Dengan tubuh apa dia Dengan makan? tubuh kemuliaan. Itu posisi Yesus Oke. masih di dunia. Iya, dengan tubuh kemuliaan dia sudah bangkit. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Orang mukmin itu kan artinya mereka tidak pernah menduakan Allah. Lah, buktinya Iya kan? buktinya masih dalam satu neraka dengan orang zolim di 72. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Ya tadi Yang- bro bilang katanya di 71 katanya kalian. Loh, itu memang orang-orang kafir Mana? di sana, orang-orang Loh. kafir, Nah, sekarang orang yang di 72-nya orang mukmin orang kafir juga. begini, Bang. Ayo. Begini. Kita tidak bisa melihat satu ayat di dalam Al-Quran untuk mengatakan bahwa itu adalah untuk orang-orang ini dan ini. Coba Anda lihat dari ayat 69-nya. Silakan. Saya juga Silakan bukan- Anda silakan Anda baca karena andalan Anda itu cuma ayat itu. Nah, sekarang begini, ketika ada orang mukmin yang kemudian masuk ke dalam neraka, Hmm. sangat boleh jadi mereka itu memiliki dosa yang belum mereka diampuni. Mereka mati dalam keadaan tidak memohon ampun kepada Allah. Tetapi mereka tidak menduakan Allah. Tidak pernah kemudian mensyirikkan Allah, menggantikan Allah atau menduakan Allah dengan makhluknya. Seperti menyembah Nabi, menyembah Rasul. Maka mereka kemudian sebagian pendapat mengatakan bahwasanya itu adalah orang-orang yang beriman, tetapi mereka punya dosa, mereka harus kemudian dibersihkan di jannah. Makanya di dalam hadisnya Bukhari Muslim dan juga Abu Daud, di situ dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nanti akan meminta doa kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya sampai mereka umatnya Nabi Muhammad ini habis di neraka, semuanya berpindah ke surga. Gitu Bang. Itu yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan kalau di kitab saudara, ya, di dalam Markus 5 nomor 49, semua orang akan digarami dengan api neraka. Ya, itu bagi orang yang nggak percaya, benar. Oh, nggak ada dalilnya gitu Bang. Nggak Nggak ada. Kaisar nggak boleh gitu kalau baca Biblos, harus apa yang tertulis itu loh. Sola Scriptura. Nggak ada. Ada bro, ada itu. Nggak Lu ada. tuh- Setiap orang harus saudara. digarami dengan api. Setiap Itu orang, dibacanya. betul. Jadi gimana Sedangkan- tuh orang mukmin bersama orang zolim tuh di dalam neraka bro? Jadi kemana? Orang mukmin kan berarti Aku- bro Bruna- juga. Bro Iya, cuma orang silakan. mukmin. Guru nanti aku dulu Mungkin ya, ya? aku nanti nambahin. Jadi gini, Kaisar, Islam itu tidak takluk oleh neraka. Wih. Kita dobrak Betul. itu pintunya, jedar keluar Islam itu. Kenapa? Karena Betul, iman kami betul. memang sekuat itu. Hmm. Itu yang membedakan iman kita dengan imannya Kristen. Iman Kristen, bayangin Kaisar ya, ini lu harus jujur. Orang Kristen ada dosa sedikit saja, dia masuk neraka dan gak bisa keluar lagi. Kecuali dia bertobat dong ngomongannya. Enggak ada, jangan bertobat gitu dong. Lu misalnya lu Oh, mati, jadi yang lu ada ngatur, utang yang ke ngatur. orang, lu pernah Oh, bikin jadi yang sakit bro yang hati bikin orang. ngatur. Enggak dong, lo kok boleh ngatur dong. Nggak boleh gitu dong Kaisar, lu tuh harus jujur, lu tuh punya banyak dosa ke orang lain. Ketika lu meninggal memang orang lain itu memaafkan. Loh, Kalau misalnya dia tidak memaafkan, maka Tuhan pun tidak memaafkan dong. Ya masa Ya, itu Yesus memang menebus dosa lu ke orang mengajarkan lain? kita harus Lu berarti ada utang 4 juta, berarti 4 juta itu langsung lunas gitu. Ini kan sebuah kecurangan. curangnya di mana? Ya curangnya lu ada utang 4 juta, lu mati enak-enak aja lu mati. Ini orang yang 4 jutanya dipinjam kan kerugian dia. Jadi Itu lu mau jadi apa? dosa Jadi Kaisar. maksudnya analogi itu
analogi lu mau kemana? Analogi yang utang 4 juta. Analogi gua, semua orang yang meninggal itu pasti ada dosanya yang tersisa. Bedanya kalau dalam Islam kita ke laundry di neraka dulu lalu kita selamat karena dosanya sudah dicuci. Tuh, cuma Kalau ya. kalian Kalian masuk neraka nggak bisa keluar lagi. di laundry tuh. Berarti laundry dulu. Iya. Jangan bilang Kalau ini. kalian kan nggak ada laundry begitu. Bang, Kalian laundry, berdosa Bang. sedikit saja, kalian masuk Iya. neraka nggak keluar lagi. Saya mau buka laundry lah bang. Boleh ya bang, selamat buka laundry. Ya, kalau saya Bro Juma dengan Bro Kores, saya sedetik Ya. pun tidak mau berada di dalam neraka. Kalau Tapi saya. lu punya dosa, mau nggak mau lu ke neraka. Loh, ya memang manusia berdosa. Sekarang siapa yang tidak berdosa? Nah itu dia. Sekarang siapa yang tidak Gak berdosa? bisa, lu nggak bisa. Siapa Gak bisa lu kalau manusia di misalnya dunia? lu mati Aduh. itu pasti ada dosa yang tersisa. Gak mungkin lu ketika mati suci. Manusia yang ada di dunia yang sejarah dari zaman bumi ini lahir ada, itu manusia yang tidak berdosa siapa? Kecuali Yesus. Maka dari itu semua manusia Maka berdosa dari kan. Maka dari itu. itu Markus 9 nomor 49 yang tadi Maka Gurunda dari bilang itu. itu berlaku. Kores. Bedanya kalian tidak Justru selamat ketika karena masuk dari neraka. Itu, gantian. Justru karena dari itu, karena Apa? saya Kaisar Agustus itu adalah umat yang berdosa, orang yang berdosa, hendaknya saya berjunjungan itu dengan orang yang tidak berdosa. Itu loh. Nah, itu jawaban ke. Tapi Sama orang yang orang tidak tidak berdosa yang lu berdosa, junjung ini Yesus. tidak menyelamatkan lu dari dosa masa Siapa depan. bilang Tidak Yesus ada tidak ada orang. Yesus dosa? hanya menyelamatkan dosa waris dan dosa Coba, masa Bang, lalu, Bang, Kaisar. Bang, Yesus Dosa tidak masa ada. depan tidak Nyorong ditanggung. kerja ya. Ini nyorong kerja ini andalannya Bro Juma nih yang gue dengar. Siapa Nyolong bilang kerja. Yesus tidak punya dosa, Bang? Iya, nyolong kerja deh. Ayo. Nyolong kerja Nggak, yang nggak, tidak bagian situnya. Bukan, Siapa yang jangan membawa jangan saudara jangan diambil itu kambing karena itu memang ke sudah dalam nyata surga? dosa gitu. Nyolong Siapa- kerja. Nggak ada itu meminjam. Tulisannya kan meminjam. Siapa bilang Anda mengatakan Kalau pinjam Yesus nggak itu dibalikin dosa? kan dosa dong, Kaisar. Loh Ayo. gitu. Jadi saya Kaisar itu orang yang berdosa. Hendaknya saya junjungannya, pemimpin saya itu dipimpin oleh orang yang tidak berdosa. Itu logika. Lo kalau main logika. Sekarang begini, Bang. Di dalam Ulangan 27 nomor Apa tuh? 26. Terkutuklah orang yang kemudian tidak menepati perkataan Taurat ini dengan perbuatan. Oke? Nah, siapa yang kemudian menyebabkan kalian tidak menepati Taurat? Oh, ente maksudnya ke Yesus nembaknya nih. Lah kan Anda mengatakan tadi Yesus tidak ada dosa. Sekarang Yesus Sekarang berdosa, yang kembali. menanggung dosa kalian itu siapa? Jawab saya dulu, Bang. Menanggung dosa. Iya. Ya, Yesus itu kan Ya. istilahnya juru selamat. Tunggu dulu. Sekarang begini. Tuhan mengatakan terkutuk orang yang tidak menepati perkataan Taurat dengan perbuatan. Pertanyaan saya, Anda kan tidak melakukan Taurat. Siapa yang menanggung dosa itu? Siapa yang menanggung dosa? Ya. Dari mana Bro mengatakan bahwa kami ini tidak melakukan Taurat? Coba dari mana? Sekarang Anda Di mana? sunat. Di mana? Sekarang Anda sunat. Yang Loh, jadi pertanyaan, sunat siapa kan yang itu membawa tradisi Anda ke Yahudi. surga? Siapa bilang itu tradisi? Siapa yang membawa Anda ke surga? Siapa bilang itu tradisi? Itu percaya asalnya Anda dari adalah Anda ke firman surga. Tuhan. Itu asalnya yang bawa firman Anda ke Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Sekarang apakah kemudian Kristen itu adalah praktisi Torah? Siapa bilang? Bukan, Mereka- Gurunda. Bukan. Nah, sekarang siapa yang menanggung dosa kalian? Siapa yang menanggung dosa kalian? Torah. Jujur aja, jujur. Siapa yang menanggung dosa kalian? Siapa? Siapa yang membawa Abang Juma ke surga? Tanya dulu siapa? Siapa yang menanggung dosa kalian itu? Yesus kan? Sudah berapa banyak dosa yang ada pada diri Yesus? Lantas Anda mengatakan Yesus itu suci? Yang ku dengar Itu diskusi dia. tentang Semua surga. dosa-dosa orang Tentang Kristen surga, bukan itu masalah dosa. ada di Yesus. Yesuslah itu orang yang paling dalam tempatnya di neraka. Siapa yang bisa membawa Paham. Abang Juma Oh, ke surga? Astagfirullahalazim. Oh, enggak. Yesus itu punya Karena dosa dosa-dosa pembunuh. dosa-dosa kalian berikan kepada Yesus. Yesus yang tanggung. Ayo. Yesus Bro, itu punya dosa dia hubungan memang Yesus sesama itu jenis kemana-mana. Yesusnya jadinya. Tahu kan ke surga kan? Yesus Kalau punya Tuhan, dosa kalau perzinahan. Tadi Gurunda, kenapa ini ya saya? ini ada yang percaya gitu. Kematian Yesus yang cuma 3 hari menembus dosa yang selamanya, kan ini nggak logis. Loh, kok nggak logisnya di mana?
Nggak logis lu. Lu punya utang 1 juta, dibayar cuma 30.000, lunas nggak utangnya? Nah itu kan sudah Selamat datang di seperti kebenaran. itu. Tafsir lo seperti Loh, Yesus itu. matinya berapa lama? Gua tanya. Dari hati Karena coba lo jawab. Islam, Yesus matinya berapa tidak lama? percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jawaban Karena gua. perbuatan kita sedikit Bang Selamat jadi tertunda Iya. masuk surga. Jadi gini Iya, itu teman-teman. dia gitu. Daripada nggak masuk sama sekali gara-gara membebankan kepada orang yang cuma membayar 3 hari. Kan ini lebih nggak logis. Silakan. Nah, Bunda, itu silakan. kalau sedikit, kalau banyak dosa Bang Selamat kayak mana? Justru yang nggak logis. Ya apalagi itu banyak, perbuatan masa cuma amal 3 kita hari dibayarnya? membeli Kalau surga misalnya kita Yesus mati sebagai selamanya, Bang. itu baru gue Ada loh, percaya Bang karena dia Selamat, benar-benar timbangan. menebus dosa. Mana Manusia yang ini lebih banyak loh, nggak banyak cuma itu satu. ditimbang. Nah itu dia, Iya. orang kalau misalnya beli beras juga kan ditimbang di berapa kilo. Nah uangnya dibayarkan sesuai timbangan gitu kan. Nah ini kalau misalnya orang beli beras 3 kilo, dibayarnya 1 juta kan nggak Yang nyambung, nggak logis. logis. Saya Bahwa siap manusia masuk surga itu pakai bisa- logika nggak? Pakai bisa timbangan membeli dong, dilihat surganya, dong. itu Amalan loh. baik lu banyak Surga, nggak? Pengadilan aja pakai surga ada timbangan. keimanan Bang Selamat, pakai logika nggak? Tentunya logika dong. Kan ada Nah, perhitungannya, guru amalan udah- baik, amalan Oke, buruk. berarti Ini logika konsepnya banget loh, berbeda logika lah. banget loh. Pengajarannya Hubungan ada kita yang beda-beda, ada di dunia beda-beda. berlanjut Oke lah, lagi ke nggak akhirat, nyambung. itu kan Oke, logika siap, siap, banget. siap. Nggak nyambung. Gini, teman-teman Enggak, Kristen, coba saya silakan, mau Guru tanya, apakah di surga kalian nanti akan ketemu dengan anak istri kalian? Kalau Iya. saya cuma nggak tahu saya. Mana dalilnya? Kasih saya dalil. Nggak tahu saya gorong Ya, jawabnya nggak tahu. ketemu. Dalilnya mana? Tunjukkan saya. Di mana dari hati bertemu dengan keluarga kalian? Di mana Ya, bertemu dengan istri pertanyaannya. kalian? Justru gua Ada- tadi Bro Juma itu mengatakan nggak hal yang mana? itu tadi yang udah dikatakan oleh Allah? dikaraskan sama Ada si di mana? Kores. Enggak, kalau Kaisar fair, dia bilangnya nggak tahu gitu karena dia tahu yang sebenarnya. Surganya Tapi kalau dari hati Tuhan ngomongnya ketemu. Di mana itu dalilnya Mana coba? dalilnya? Mana dalilnya? Mana Tunjukkan saya. surganya? Coba, ada dalilnya di mana surganya? Maksudnya apa? Saya tanya, apakah kamu akan bertemu dengan anak istrimu nanti, ayah ibumu di surga? Ya ketemu. Mana dalilnya? Ya. Kalau Gimana di Yesus ketemu, menjanjikan seperti nggak itu? mesti harus pakai dalil, namanya ketemu. Loh, Lu dalilnya masa kita mana? percaya lu daripada percaya Yesus? Ya, yang pastinya kalau kata ketemu, ya pasti ketemu. Nggak mesti. Mana kata ketemunya di mana? Di mana Kamu Yesus dapat dari menjanjikan mana? itu di mana? Heeh. Ya udah terkhusus di dalam surga. Loh, apa-apaan sih? Itu makanya aku bilang surga kalian itu adalah siksaan. Kamu nggak ada ketemu anak istrimu, nggak ketemu ayah Sekarang? ibumu. Pengenalan surganya seperti apa? Ya, pengenalan surganya, surgamu itu tidak saling kenal karena kenapa? Di sana kalian tidak punya otak. Berarti abang nggak tahu pengenalan surga seperti apa? Ya mana? Coba saya Surga tanya, itu mana dalilnya? seperti Saudaraku, itu, saudaraku, Bang. mana dalilnya? Di surga Ya, nanti sekarang kau akan pertanyaan ketemu saya dengan juga, keluargamu. Mana Kalau coba? memang ada surga yang dikatakan Allah, di mana dalilnya? Loh, walladzina Oh, banyak. amanu Al-Baqarah ayat 25, wattaba'athum Al-Anfal ayat 1 sampai 11 di sana dibilang. biimani alhaqna Ayo, bihim Apa itu? dzurriyyatahum. Terjemahannya Baca. gimana? Indonesia aku nggak ngerti bahasa Arabnya. Baca Al-Mu'minun dari ayat pertama. Iya, terjemahannya gimana? Aku nggak ngerti. Qad aflahal Bilang mu'minun. nanti bahasa Indonesia, Sungguh beruntung katanya orang-orang nggak benar. Islam alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang menjalankan salat, walladzina hum 'anil lagwal mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Ya, lalu kemudian pamadi bataga wara adzalika faulaika humul adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Baca ayat ke-10 dan ke-11. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yaritsunal firdaus, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Apa yang dikatakan mereka Masya kepada mereka? Allah. Hum fiha khalidun, mereka hidup kekal di dalamnya. Bayangkan, Bung, kalau Anda ke Dubai sekarang, bawa anak istri berbahagia di sana di tempat yang indah, tapi cuma seminggu. Bahagia kan Anda? Kami berjuta bermiliar lebih indah di sana daripada keindahan yang ada di atas muka bumi, dan kami kekal di sana bersama dengan anak cucu kami. Al-Quran menerangkan itu.
Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami jadi pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Biimani ahak. Jadi maksudnya cuma ini, jadi maksudnya cuma Gimana? surga yang diceritakan tadi itu adalah surga yang menurut bro ini yang sempurna. Oh iya dong. Sempurna. Sempurna. Cintanya orang Islam kepada pasangannya adalah cinta yang abadi, cinta yang sejati, tidak cinta yang hanya sampai tanah. Betul. Oke. Nah sekarang saya tanya, kalian mau kemana nanti di surga? Anak istri Anda mau bawa Justru kemana? saya pernah mau menanyakan kesempurnaannya di mana itu kalau hal duniawi ada juga di surga. Loh, begini loh Bang, yang mau masuk surga ini adalah manusia. Kodrat manusia itu adalah merasakan pahit manis, merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada unsur-unsur biologisnya. Bagaimana ceritanya Anda manusia tetapi masuk ke dalam suatu alam di mana alam itu tidak sesuai dengan kodrat Anda? Apakah itu surga atau itu neraka? Gitu loh Bang. Sampai di sana Anda tidak mengenal anak istri Anda. Tidak ada lagi komunikasi dengan mereka. Tidak lagi sama-sama dengan orang yang Anda cintai di dunia ini. Itu bukan surga Bang. Itu neraka. Itu penjara, hanya Burunda. bukan penjara Dinda. Kalau penjara itu masih ada komunikasi. Ini neraka. Ini neraka. Anda hanya bergelut dengan siksaan Anda. Tidak bergelut dengan makhluk lain. Lah itu kan tafsir bro itu siksaan. Nah sekarang Kan kalau saya tidak nafsir, tolong tunjukkan datanya. Kalian ngapain di surga bersama dengan anak istri kalian? Hayalan abang itu surga itu kayak gitu. Oke, tunjukkan yang bukan hayalan dari kitab Anda itu yang kayak mana? Anda bertemu dengan keluarga Anda itu di mana? Ditunjukkan. Iya, mana? Loh, sekarang kan gue udah bilang tadi sama si Kores, hal seperti itu kita harus mengenal istri itu sepanjang apalah. Berarti katanya si Kores bilang lu berarti hanya kedagingan di mana? Konteks kedagingan hanya di dunia. Oh, Anda Tidak ada salah. lagi di surga. Anda salah. Loh, kok Anda Kalau salah? dengarkan saya, Bang. Yang dikatakan kebangkitan, apa yang dibangkitkan sebenarnya? Yang mati ini apa? Roh atau jasad, Bang? Jasad. Nah, yang dibangkitkan apa? Kena lu. Iya. Kayaknya kemuliaan bang. Roh dan Jasad tubuh, yang keduanya dibangkitkan. Bagus. Keduanya dibangkitkan. Anda Selamat pintar, datang. bagus. Nah sekarang ketika Anda, dengarkan saya, ketika Anda dibangkitkan, apakah lambung Anda, kelamin Anda ikut? Ikut. Ikut. Nah, terus maksudnya Sama seperti Berarti Anda hidup Kita nggak layaknya berbicara. manusia atau bukan di sana nanti? Kalau berbicara ke surga itu bang, cuma kita tidak berbicara. Adam pertama kali diciptakan manusia yang ditopang oleh kemuliaan Allah. Betul itu. Nah, betul. para manusia- Adam Ini ada Adam ayatnya, dalam ada ayatnya. kemuliaannya, Adam dalam kemuliaannya makan, minum, diberi kemudian biologis. Betul? Hayalan itu bang, cuma hayalan. Ini ayat, Bung. Ini dalil Ayo. dalam kitab saudara. Mohon maaf kalau Anda harus bertabrakan dengan dalil Anda. Manusia Gitu. dengan Nggak ada kemuliaan Allah. Bukan dengan tubuh hina lagi. Kan sudah Loh, dikatakan. jadi Anda ingin mengatakan bahwa tubuh Anda itu hina? Anda ingin mengatakan Dibangkitkan tubuh Anda itu hina? Sekarang ini manusia yang dipilih semua dengan tubuh hina karena semua telah Di berbuat mana dosa. dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana itu dalilnya? Nanti ketika dibangkitkan, Di kita mana akan dalilnya dibangkitkan. bahwa ciptaan Tuhan bernama manusia itu adalah hina? Di mana dalilnya? Pengkhotbah 3, manusia 3 sama ayat seperti 20, hewan. Kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan Yesus. Filipi 3 ayat 20 sampai 21, bacain aja. Tubuh kemuliaan itu yang gimana? Tubuh kemuliaan itu yang gimana? Seperti Yesus yang telah bangkit. Yesus Sama ketika bangkit seperti dia Yesus makan ikan telah goreng. bangkit. Yesus ketika Betul, dia bangkit. mati Nah, makan. berarti Mati Anda masih makan. Berarti nanti Anda masih makan di surga. Ya, tidak. Kalau di surga Ya, itu mah tidak ada kita lagi tidak namanya akan kawin kenal lagi. mengawin, tidak ada lagi makan. Loh, Yesus memang Anda memiliki tubuh. Anda memiliki tubuh. Anda memiliki tubuh. Tapi Anda tidak makan. Anda memiliki tubuh. Tapi kalau di surga mau ngapain, Justin? Memecah kelapa. Ya sayang sekali surganya memecahkan kelapa.
apa? Ya Malu saya ampun. mengatakannya. Gurunda yang Malu saya mengatakannya. ketika Tuhan yang Oh, ada domba itu, Mas. ini, dia Ya, mengawini manusia-manusia surganya yang memecahkan ada. sampai di dalam surga adalah Allahu Akbar. Senang saya. Dan Bukan surgamu masalah. Di surgamu apa ya? menjadi Di surga pelaku yang dikawini oleh adalah Tuhannya di dalam Wahyu 19 perawan sampai 7. istri-istrinya. Oke, memecah perawan di surga. Kami itu umat Islam, oke. Memecahkan perawan di surga. Nah, kan Lendir. Nah, sekarang gua ada. sekarang Kalau misalnya gua mulai ke sana tuh, gitu Ada loh. Sekarang kalau di bisnis surgamu ngapain? lendir, bisnis lendir, dir. Nah, itu pemikiranmu, itu pemikiranmu. Berarti kau dari lendir kan? Lendir, Nah, kau bisnis diciptakan dari lendir yang keluar dari saya ayahmu gitu ya? mengatakannya. Jadi kamu menganggap, Malu saya jadi kamu mengatakannya. menganggap bahwa memecahkan perawan itu adalah suatu kehinaan ya? Kamu menganggap gitu ya? Oh, berarti yang dilakukan oleh bapakmu ke emakmu itu adalah suatu kehinaan gitu ya? Sampai kamu lahir. Jadi kalau dalam Islam itu Gurunda ya, kalau dalam Islam itu kita memecah Masya perawan ya. Allah. Tapi kalau dalam surganya Kristen itu Enak Tuhan nggak? Kristen memecah Enak perawan. nggak? Enak dong, Bayangin coba enak bedanya. dong, enak. Coba bilang, kamu kalau tidak kau katakan tidak enak itu kau munafik atau kamu homo. Cuma Kores, Jangan-jangan kau pecah Apa, dubur, kenapa? Bang. Halo Juma, Justin, Kores. jangan-jangan kau Justin. pecahkan dubur kau. Iya, Justin. Ya itu yang terjadi Gurunda. 2 Korintus 11 nomor 2 gitu loh. Iya. Aku kuserahkan menjadi Yesus perawan malah suci sibuk bagi dia. Tuhannya. Kan Udah gitu. orang tua, masa kayak gini sih bahasanya? Ya makanya Orang tua kalau yang- kami di Oh, Islam, jangan dimulai makanya. kalau kami di Islam memecah perawan. Nah, kalau kalian apa yang kalian pecahkan? Dubur. Memecah perjaka Gurunda. Mereka malu menjawabnya. Jangan kayak gini, pusing lah. Jangan kayak gini. Lucu kamu. Edo, pantasan aja ada Bible gay. Ternyata, aduh, pecahkan kelapa katanya. Aduh, pecahkan dubur gitu ya. Pantasan di gereja, pantasan di gereja itu boleh nikah. Gay. 19 nomor 4 sampai 7. Oh, Yang ngomong sejenisnya sendiri, ustadznya sendiri. Iya, saya sudah akui di surga kami pecah perawan, kamu pecah dubur. Kamu punya Itu kelamin, Tuhannya langsung. kau Salah bangkit ke nikmat surga, yang ada dalam surga. kau bangkit Dibawa. di surgamu bangkit. Salah Ketika kau satu nikmat bangkit, yang ada dalam ketika surga kau adalah bangkit, pesta kau bawa kelamin. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Untuk apa? Jadi kau di surgamu Minta itu maaf, sibuk karena inilah beronani. yang kita Gitu. tahan-tahan di dunia. Kamu sibuk Inilah yang beronani kita di tahan-tahan surga. di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah Ketika salah dia di satu nikmat surga, yang ada dalam surga dia adalah pesta membawa seks. kelaminnya. Cara memuaskan Minta dirinya maaf, adalah karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. onani. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Kamu surga kan bawa adalah pesta kelaminmu. seks, adalah pesta Kamu bangkit bawa kelaminmu. Kelaminmu kau apain? Syam meminta maaf setelah ceramah pesta seks. Kau apakan? Kelaminmu itu Viral untuk ceramah seorang apa? ustadz selebriti Indonesia dalam acara Untuk TV apa agama itu di salah satu kelaminmu, TV swasta di Justin? Indonesia yang Di dengan sana? gamblang menyebutkan soal pesta seks. Atau jangan-jangan kau Acara ingin ini mengatakan ditayangkan di hari kamu Sabtu bangkit pagi tanggal tanpa 15 kelamin? Juli 2017 lalu. di surga adalah pesta seks, adalah pesta Justin, seks. Syamsuddin Justin Nurmaka bangkit atau tanpa dikenal dengan kelamin. Ustadz Syam Kalau muncul Justin dalam bangkit selesai tanpa Gubernur kelamin, Rahmat Hadi itu yang bukan disebut surga, Ustadz itu yang masih berusia neraka, 24 itu tahun ini mengatakan dalam ceramah paginya Dan kalau Justin bangkit dengan kelamin, dia tidak ada pelaksanaan hubungan seks dengan wanita, berarti dia onani di sana. Di surganya Justin berarti sibuk beronani. adalah Sibuk onani Justin di surga. kesibukan para lelaki Ada yang masuk surga. Di surga adalah Tuh, Edo Justin kan bangkit, perawan sakit hati Justin gitu loh, bangkit untuk dengan kawan-kawan kelaminnya, yang lain tapi gitu. ternyata mereka Karena udah mulai tidak lagi mengambil bersatu pertama, di surga, mendapatkan perawan istri, tidak memecahkan ya, perawan perawan. Berarti Justin di surganya sibuk onani. Terus bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengan pengajian ini. Justin sibuk onani nanti di surga. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya Allahu Kore. Akbar. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya Tidak. ke surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allahu Akbar. Judul aslinya adalah Masya Hadil Arwah Allah. ila Biladil Afrah. Masya Allah. Rasul Masya berkata, Allah, Masya maaf, Allah. zakat Kalau umat laki-laki ketika dia Islam, berdiri karena kalau syahwat umat selama Islam 70 tahun penuh berdirinya. dengan
penuh dengan apa? Kegiatan kemudian layaknya suami istri. Hadil arwah ila biladil Orang afwah. Kristen bangkit di surga Rasul berkata, punya kelamin, maaf, tapi tidak ada zakar laki-laki persetubuhan. ketika dia Jadi berdiri mereka karena mau syahwat ngapain? selama 70 tahun berdirinya. Kristen bawa kelamin ke surga. Kasih tahu di 2 Korintus 11 nomor 2. Rasul Mereka itu berkata, diserahkan maaf, menjadi perawan maaf, suci kepada zakar Tuhannya. laki-laki ketika dia Tuhan berdiri ngapain karena butuh syahwat perawan suci selama selain 70 tahun berdirinya. di satu dagingnya. Syahwat laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun Berarti berdirinya. mereka bersyahwat dengan Tuhan. Judul begitu aslinya ya? adalah Hadil Arwah ila Biladil Itu Afwah. Gurunda yang aku bilang tuh itu. Rasul berkata, Itu yang bikin maaf, dia maaf, iya. zakar laki-laki Berarti ketika dia mereka berdiri bersetubuh karena dengan syahwat Tuhan. Ada selama tuh Wahyu 70 tahun 19 nomor berdirinya. 6, Hosea 2 nomor 2. Kan di situ dia tahu kan. Bersetubuh dengan Kaum Tuhan muslimin. nanti. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah bisa jadi Tuhan lagi di surganya. Dia itu berubah wujudnya menjadi seekor binatang, anak domba. kesibukan Anak para dombanya lelaki inilah yang nanti Yang enak tubuhnya biar para masuk perawan surga di di surga. surga adalah Kita menjijikan sekali surganya kok. Allah. Tuhannya Iya, menguasai ya. makhluk-makhluknya. Masa dia malam kawin pertama dapatkan kawin dengan perawan Tuhan? istri, selesai ya perawan lagi. Jadi dia gimana itu ya? Terus Pak, Udah angkat topik aja. Ini kan bagusnya ibu-ibu gue ikut ini dengar kan pelayan pengajian dari ini. apa yang Udah. Ini khusus Yang bapak-bapak. muslim di Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Yang muslim di Miun. ini kan nggak pelayan tuh ya. Kenapa malah gue yang Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afwah. Justin, Ya nggak? Rasul berkata, angkat topik. Ayo. Ya, jangan ini aja pertanyaan saya dong. Kalian Masa kalian bangkit karena dengan Justin kelamin. begitu, jadi gue Kalian bisa ngapain lepas dengan gitu loh. Gue kelamin bisa kalian? ngeluarin argumen Coba. gue yang paling kasar. Ini siapa yang mau dengerin? Kores ngomong Ayo, juga. ayo. Kalian ngapain dengan kelamin kalian di surga? Aduh, Onani makanya gitu. jangan mulai. Asik. Onani nih. Atau kalian pecahkan dubur di sana? Ayo. Bang Juma, ayo dong, tunjukkan dong abang itu Kok jadinya ke saya? Kok jadinya ke saya, Mbak? Saya kan bertanya. Saya bertanya, kalian bangkit dengan jasmani, dengan kelamin. Nah, kalau kelamin kalian itu ngapain? Topik aja, Bro. Cuma Pasti akan dijawab. Makanya Tias, Kaisar, Iya, ternyata Justin si Bonani nanti di surganya. Kami bisa melakukan fantasi kami kepada Tuhan kalian yang benar. Dewasa dong, Jangan Kores, kenapa. mute dulu Bang Juma, mute Iya, dulu, kita dewasa, nggak dewasa, Justin. malu lah. Ya udah, Gurunda, kita tenang lagi Gurunda, kita tenang lagi Gurunda. Mereka udah belajar. Silakan Kaisar, mau ngomong apa? iya, kita angkat topik surga sesuai dengan yang lo ini kita ributkan. Ayo. Iya, boleh. zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Ya, nggak apa-apa. Ulang lagi coba. Tapi syahwatnya gue membalas dia Kaisar. mana loh. ke istrinya Siap, kan? Lu mesti siap ke nih. wanita Gua kan? akan mulai lagi. Ke lawan jenis Nah, kan? kawan-kawan, kita akan Nah, melakukan sekarang penginjilan. Sekarang kamu kelaminmu kau apakan Tahu di kan sana? dia. Buat apa kelaminmu? Jadi tongkat. Udah Justin, ayo Justin. Pak, dari Tongkat untuk jadi lato-lato di sana gitu. Ntar dulu, yang enak Jangan dong. mulai. Akbar. Bang Juma, Masya Allah. tunjukin dong integritasmu. Ayo, tunjukin dong kedewasaan kalian. Ayo, mute dulu semuanya, mute. Ayo kita angkat tema surga Ya tapi yang jujur Oke ya debatnya ya. Ya. Iya, jujur dong. Oke, oke. Ada Di Islam itu sibuk berkeluarga di sana. Nah sekarang si Justin ini kalau di surga bawa kelamin ngapain kelaminnya? Coba jawab. Kita bikin Onani. aturan dulu. Kita bikin aturan Onani dulu. di sana, onani. Bang Juma, Justin, kau ngapain di surga tunjukkan nanti? kalau kamu Onani itu gitu. berwibawa. Dengan bahasa yang baik. Pecahkan dubur gitu. Kayak di dunia ini. Kejang-kejang. Bahasanya Enggak dong. Nanti Justru kalau saya tanya ke kamu, saya kan sudah mengiyakan. Berkata, Oke. maaf. Oke. Zakar Nah laki-laki sekarang, ketika dia berdiri karena kamu syahwat ngapain? selama 70 tahun berdirinya. Kelaminmu itu kamu buat apa di surgamu, Edo? Anunya cuma 70 tahun tegang. Oh iya dong, hebat dong saya. Ah, ada tempat pelampiasannya. Nah, kamu kelaminmu untuk apa? 70 tahun. Iya. Kelaminmu untuk apa, Edo? Di sana kelaminmu. Kamu ngapain? Caramu melampiaskan syahwatmu kayak mana, Edo? Onani. Justru kamu yang main lendir karena kamu onani. Kau permainkan lendirmu sendiri. Aduh, jangan-jangan kau gitu. Tapi kata Rasulullah,
kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Di surga justru dia Malu saya ceritakan ini. onani. Aduh, ndak enak saya Kenikmatan bilang. surga Kristen di dalam surganya adalah Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah Gua tuh perawan fantasi gua tuh kepada istri-istrinya. Yesus dan Paulus dan juga surga lu tuh udah banyak. Lah ini ustadzmu yang Bisa ngomong gua kok lepas gitu loh. aneh kamu nggak menerima ustadzmu ngomong. Lo kenapa ketika gua ngomong kepada lu nggak menerima? Loh, ada yang bilang katanya kenikmatannya melihat wajah Tuhanmu. Sekarang yang lebih Iya, nikmat betul. mana? Loh, mana Ya, mungkin semuanya kenikmatannya nikmat. ada dua? Semuanya Loh, nikmat. Kenikmatan pertama melihat wajah Allah. Kenikmatan Ah. kedua adalah berkumpul dengan keluarga. Kenikmatan yang nanti ke 100 Tiga. kesekian kalinya baru dengan Oh. bidadari-bidadari yang ada gitu. Nah, oke. sekarang coba kita mau bandingkan ya. Sekarang, Pertanyaannya coba. begini, kapan kamu 72 wik-wik bidadari dan mau kapan kalian kamu melihat bandingkan wajah dengan apa di Allah? surga Saya kalian, tanya. ini gurunya kemana nih? Kok nggak hilang? Mungkin bang. Oh, kalau dia di kabur. surga, Kabur. Oh, jangan dikit dong, jangan diblokir Nggak gitu ada, Kik. dong. Nggak Ya ada, elah, baru soal dubur doang udah. Nggak dikit, nggak Gimana dikit. sih? Lawan ustadzmu di YouTube itu, jangan ngoceh di sini. Alah. Loh, gua tidak melawan, levelmu. gua menikmati. Malah gua tahu kalau di surganya Kristen Nomor apa nih satu. sebagai pengganti 72 Nomor satu, bidadari, nomor apa 100. penggantinya gitu. Nomor loh. 100. Kak, mana dalilnya nomor Ada 100? 72 bidadari penggantinya dalam surga Kristen gitu. Mana dalilnya itu nomor 100? Itu kan karanganmu kenikmatan itu nomor 100. Itu kan karanganmu nomor Coba, coba, 100. Kamu malu Ya kan? udah, penggantinya apa? Kamu malu kan? Enggak, gua Kamu bangga. malu. Nah, Bangga. kalau kamu malu, kenapa itu dijadikan kenikmatan 100? Kamu ulama, kamu Kenikmatan nabi 100 bukan? apa sih? Kamu tadi mengatakan itu kenikmatan nomor 100. Heeh. Ah, mana dalilnya? Loh, terus yang pertama kan ada tuh yang di Al-Quran tuh melihat Nah, Allah. Terus siapa nanti ada yang juga membuat tuh urutan bertemu itu? dengan Mana hadis? keluarga yang gua cintai. Ya, mana Lalu kemudian hadisnya? yang soal 72 bidadari ini adanya di Al-Quran atau di hadits? Kamu di sini nggak usah menyesatkan sama kok Muslim. kamu kabur-kaburan sih. Loh, kamu itu membuat urut-urutan seperti itu Loh, kok ngawur kamu. emosi? Coba dong di Al-Qur'annya dulu ada nggak 72 bidadari gitu? Loh, kamu tadi yang mengatakan Lo urutan-urutan kok. diam. Ayo dong dijawab. Ada nggak 72 di bidadari di Loh, kok saya yang harus jawab? Enggak ada kan? Nah, Saya kan tadi mengatakan kok, saya bertanya teman-teman muslimmu ada yang mengatakan pakai yang hadis dulu ya, karena Al-Quran ini nggak level kalau kita itu- bandingkan dengan perjanjian baru. kenikmatan itu adalah Baru. melihat wajah Sebenarnya hadis juga nggak Tuhanmu. level sih, cuma nggak apa-apa. Terus kamu membuat urutan. Nah, sekarang kita perhatikan 72 bidadari di hadis ini kalau di dalam kekristenan bisa dibandingkan dengan apa? Coba gue pengen Loh, tahu. surga Kristenan bukan urusan lendir, bro. Nggak Ya, nggak terus ada apa urusan yang ngeres-ngeres mau itu. ditawarkan apa kepada umat-umatnya? Beda. Lu kan misalnya Udah udah beda, selamat nih, Bang. terus dikasih apa di surganya? Gue pengen tahu coba. Loh, Buat gua tertarik. kamu bertanya seperti itu justru membuat kamu semakin lemah, tidak mampu menjelaskan surgamu. Kamu tadi sudah Lo blunder surga membuat gue dari tadi urutan. udah gue jelasin. Kaisar pun sampai terdiam loh ketika gue tawarkan. Oke, sekarang kenikmatan nomor Kaisar ketika gue kenikmatan tawarkan surga Islam. kalau Sekarang gue ingin ditawarkan surganya Oke. Kristen. Ada Kalau apa tegang- selain melihat Tuhan kalau mengawini tegang, manusia? Coba ada kalau- apa di sana? sekarang gini, kalau wig-wig nomor 100, nomor 99-nya apa? Ada yang lain, pasar. Pasar gundulmu itu. Lo kan Kamu- memang ada Bang pasar Jumat, kok Bang marah? Jumat. Kenapa Lo kena report emosi? cuma. Lo kena report ya? Yo, bos. Bunda kenapa turun? Kena. Kena report dia. Aduh, tuh, ini tadi orang-orang di-trigger. Kristen padahal yang Makanya- tulis video tuh idol, makanya- tapi yang di-report Gurunda. Makanya jangan Kenapa? lawan Gurunda ustadz ini mematikan ya ustadzmu argumennya. sendiri. Loh, kamu di-report sama muslim itu Alhamdulillah. melawan ustadzmu sendiri. Oke, Loh, Edo. kenapa Gini, Edo. di-report Sekarang gitu saya loh? Kenapa tanya, Edo. Gurunda kami di-report? Edo, Ada apa apakah dengan kamu- Roh Kudus di dalam batin Apakah kalian? kamu nanti di surga punya kelamin atau Diam. tidak? Jawab saya. Sudahlah, saya mau belajar surganya Islam. Ayo ini jawab orang? saya. Saya sudah akui kesibukan kami memecah perawan. Oke, nggak masalah. Itu adalah sebuah hadiah dari Allah. Nah sekarang ada teman muslimmu sekarang- mengatakan melihat itu- wajah Allah. Yang benar yang itu mana? terserah. Sekarang saya tanya samamu, kamu di surga punya kelamin atau tidak? Ini aneh ini orang. Ini aneh bisa ini orang. jawab, coba. Ini Mungkin aneh pakai ini kelamin orang. di sana. Ini aneh ini orang. Saya tanya samamu Edo, sekali lagi, kamu di Bang, surgamu punya kelamin atau Ini tidak? Zuma berbeda dengan Kores.
Kores bilang yang paling nikmat itu melihat wajah Allah. Edo dijawab, jangan minder sama surga lu Edo. Walaupun kamu tahu surga lu kayak wayang, tapi lu jawab. Kamu diberi kesempatan menjelaskan Islam, tapi kamu menolak. Bangkit nanti di surga punya kelamin atau tidak, Edo? Jawab. Kamu disaksikan ratusan orang loh, bro. Ini justru kamu yang disaksikan jutaan manusia. Saya tanya sama kamu kan udah puas tuh. Kamu udah puas. Kalaupun menurut kamu salah, sekarang yang benar bagaimana? Saya tanya samamu. Sekarang yang nomor satu adalah melihat wajah Allah. Seks itu nomor satu. Kalau kamu bangkit nanti, kau punya kelamin atau tidak? Cuma kalau tanya itu yang Ayo dijawab Edo. muslimin. Enggak mau dijawab. Bukan para enggak mau dijawab. Enggak mau dijawab. Enggak mau dijawab. Kenapa kamu enggak mau jawab? Kamu diberi kesempatan menjelaskan surgamu. Saya memberi kesempatan. Enggak, saya enggak malu. Saya sudah akui. Yes. Kami sibuk mengejar perawan. Yes. Perawan siapa? Dengan bangga. Dengan bangga siapa? Yes, sekarang saya tanya sama kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Perawan istrimu kan sudah pecah di bumi. Sekarang saya tanya sama di dunia gitu, kamu punya kelamin di surga atau tidak? Mau punya otak enggak? Kamu punya otak? Ada otak saya. Kamu coba bantu Justin. Ya makanya saya tanya sama kamu di surga ada kelamin atau tidak? Berbobot gitu loh. Lah ini berbobot, Bang. Ini berbobot, Bang. Ini berbobot. Ini berbobot. Saya tanya, kalian di surga itu punya kelamin atau tidak? Bidadari dipecah perawan, kembali perawan. Kan kasihan bidadari. Oke. Oh, nikmat sekali bagi kami. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di surga kalian punya kelamin atau tidak? Jawab. Jawab saya. Jawab saya. Di surga kalian punya kelamin atau tidak? Kami seperti kami saat ini dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dengan kemuliaan. Tubuh kemuliaan kalian itu punya kelamin atau tidak? Berarti kelaminnya mulia gitu ya? Sama seperti Yesus, sama seperti Yesus. Kami belum melihat Yesus itu seperti apa. Kalian jadi Tuhan juga gitu. Kalian jadi Tuhan gitu. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Tuhan juga. Mengambil rupa manusia. Iya, maaf. Berarti Yesus di surga juga nanti adalah manusia. Karena syahwat selama 70 tahun ketika di surga nanti, ketika nanti di surga Yesus itu manusia. Mama saya meninggalnya. Masih dengan tubuh kebangkitan manusia yang ilahi. Maksudnya gimana? Manusia yang ilahi. Maksudnya kayak mana? Manusia kok ada ilahi? Berarti manusia yang jadi Tuhan gitu. Manusia jadi Tuhan. Ilahi yang jadi manusia. Ilahi yang jadi manusia. Ilahi menjadi manusia. Berarti Tuhanmu nanti di surga itu adalah manusia gitu kan? Ilahi yang manusia kan? Berarti Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Oke. Nah, dia punya kelamin. Yesus punya kelamin atau tidak? Kalau orang lagi jelas itu kamu diam. Jangan ngerocos saja. Banyak saya tanya sama kalian, ketika di surga kalian, ketika di surga kalian, tapi ketika Edo muter video-video tentang Islam mengganggu jalur perdialogan, dibiarkan saja. Punya kelamin atau tidak? Itu dulu. Jawab. Jawab. Jangan ini loh. Oke, sekarang pertanyaan saya jelas. Di surgamu kamu punya kelamin atau tidak? Itu aja dulu pertanyaan saya. Please dijawab. Jangan disamakan. Bukan saya sedang menyamakan. Saya tidak sedang menyamakan. Saya sedang bertanya. Di dalam surga kalian itu kalian punya kelamin atau tidak? Surga kalian itu tidak adil. Surga kalian itu tidak adil. Justru ini saya tanya. Oke, kalian sudah puas menghujat surga kami. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu, apakah di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Surga Bang Juma nggak ada yang menghujat. Kan itu pernyataan Ustadz Bang Juma. Mana ada yang menghujat? Emang itu pernyataan yang disampaikan. Saya sudah mengiyakan. Saya sudah mengiyakan. Kurang apa lagi? Sekarang giliran Anda. Sekarang giliran Anda. Nah, sekarang giliran Anda yang menjawab. Di surga kalian itu ada kelamin kalian atau nggak ada? Kenapa nggak bisa jujur sih teman-teman? Kenapa nggak mau jujur? Yang cewek di surga Islam bisa poliandri nggak?
Oleh, Ya siapa tahu ada kelamin kemuliaan di surganya Kristen gitu kan. Ayo dong dijawab dong. Jangan kelamin kemuliaan, jangan. Saya cuma pingin tahu halusinasi di Muhammad. surga kalian punya kelamin atau tidak? Kok mau nyamain sih? Saya nggak ingin menyamakan. Saya bertanya kepada kalian punya kelamin atau tidak? Kalau tidak katakan tidak. Kalau tidak berarti kalian tidak begitu. Nah sekarang jawab, kalian punya kelamin atau tidak nanti di surga? Ini kamu mau kelaminku, aku punya kelamin di enggak? Nikmatnya cuma 70 tahun Kenapa berdirinya. emosi dijawab dong? Dijawab, ayo dijawab dengan Kami penuh kasih. aja Ayo. tidak ada yang marah kalian pertontonkan kayak begitu. Iya loh. Kami mengiyakan. Nah sekarang giliran kalian ini yang perempuan diam dulu, saya tanya kalian itu bangkit punya kelamin atau tidak? Itu jawabannya Filipi 3 ayat 21 dibaca. Kok nggak ngedengar sih Pak? Apa berbicara mengenai kelamin atau tidak di sana? Kamu kan muslim. Iya itu bicara Oke, coba Anda bacakan. Coba. Kenapa kamu yang ngotot? Coba dibacakan Tias, dibacakan. Itu loh. Kok Tias sih hadir karena dibacakan? keluargaan kita, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh kami ini sama seperti dengan tubuh Yesus. Sekarang saya tanya, tubuh yang hina. Udah. Sekarang saya tanya sama Tias. Sekarang saya mau tahu. Yesus itu punya, mohon maaf. Yesus pada hari ke-8 nonotnya disunat. Anda punya nonot juga nanti, Mbak Pak Tias. Kaisar, aku turun dulu bentar ya. Itu lari dia kan? Lari dia. Yesus punya kelamin. Yesus punya kelamin. Kelaminnya kelamin laki-laki. Apakah Mbak Tias juga nanti bangkit punya kelamin laki-laki? Meong. Meong. Muhammad waktu nidurin Aisyah atau ke kanan atau yang ke kiri? Kelamin laki-laki. Nah, Yesus kelaminnya laki-laki, Mbak. Yesus kelaminnya laki-laki. Ini yang hitam mukanya diam dulu. Yang hitam mukanya diam dulu. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Anda akan bangkit. Dengarkan, Anda akan bangkit sama seperti Yesus. Yesus punya kelamin. Saya tanya, apakah kelamin Anda nanti ada bertitik ke Yesus? Pertanyaan nggak berbobot. Bukan nggak berbobot, Bung. Bukan nggak berbobot. Ini untuk menerapi supaya otakmu waras. Ngerti nggak kau? Pertanyaan otakmu nggak waras. Supaya kamu waras. Cuma selangkangan. Supaya kamu waras. Agar kamu waras. Mbak Tias, kamu bangkit sama seperti Yesus, betul atau tidak? Waktu Muhammad goyang Aisyah, muka hitam penghuni neraka diam. Saya tanya Tias. Tias, kamu bangkit sama seperti Yesus, betul nggak? Goyang ke kiri. Betul nggak? Coba jawab. Mana dalilnya? Kamu bangkit sama seperti Yesus, betul? Iya ini bangkit ini jawabannya Matius 22 ayat 30. Silakan baca Kores. Matius 22 nomor 30. 22:30. Oh, ini yang hari kebangkitan kawin tidak kawin itu hubungannya apa ya? Lawan saya aja. Itu hari kebangkitan itu bukan di surga, Bu. Iya. Di surga saya tidak tanya kawin mawin. Ini hari kebangkitan. Kalau tidak ada hari kawin ngapain Bapak menanyakan tentang perihal kalau tidak ada kawin mawin, apakah Anda ingin mengatakan saya tidak punya kelamin di surga nanti? Urusan kalau sudah tidak kau diam, diam, bukan neraka, diam, kamu diam. Saya tanya sama Mbak Tias, apakah nanti di surga kalian bangkit tidak punya kelamin? Apakah betul kamu bangkit dalam keadaan cacat, tidak punya kelamin? Jawab saya. Yang cacat itu nabimu. Woi, Kristen Afrika, diam. Kau jangan menghujat kau, jangan kau menghujat. Monyet kau jangan menghujat kau. Kamu enggak berbobot. Monyet penyembah bangke, jangan kau menghujat. Diam. Kamu penyembah Matias, saya tanya sama Matias. Kau jangan sampai nanti kau sama Saifuddin Ibrahim kau nanti ya.
Jauh kau menghujat. Saya tanya baik-baik kalian. Kenapa? Ngerti? Kalau kau berani buka kameramu, kenapa nantang kayak gitu? Ini orang dialog, saya tanya. Monyet, asu, babi, diam. Woi, Kristen cabang Afrika. Woi, kamu minoritas di sini, kau jangan macam-macam kau ya. Sekarang saya tanya sama Mbak Tias, benarkah? Nggak usah ngancam-ngancam kau Zuma. Aduh, intimidasi kau. Saya tidak pernah menghina Yesus, Bung. Nggak usah bawa-bawa Sarah kamu. Ngapain minoritas-minoritas? Ini Sarah, dia sudah menghina Nabi saya. Emang kamu nggak menghina? Kamu apa yang saya hina? Anjing, apa yang saya hina? Anjing, apa yang saya hina? Anjing, pemakan anjing, apa yang kuhujat? Menghujat cabang Afrika. Apa yang saya hujat anjing, babi? Aduh, kamu tadi melawan ustazmu sendiri kok. Ayo, jangan larinya ke sana. Dasar kamu tadi menghujat. Keturunan budak, keturunan penjajah. Jangan kerja. Dialog baik-baik, hujatnya ke Nabi, dasar babi anjing kalian. Siapa yang hujat nabimu? Nggak ada. Kau tadi anjing babi. Siapa? Ini si hitam ini, si muka anjing ini, biadab ini, setan. Temui saya, babi. Afrika satu nih. Dasar pemakan bayi. Saya di Makassar kalau kau mau bicara-bicara kayak begitu. Orang bicara baik-baik. Apakah kalian bangkit nanti dengan kelamin atau tidak? Kenapa larinya ke Nabi, setan? Tunggu lempar lo ke muka bapak di ketika lu. kamu mengatakan kamu lebih paham Kristen, itu kamu sudah menista. Saya katakan samamu, kau itu menjadi Kristen karena iman, bukan karena memahami Bible. Ngerti kau? Kamu tadi mengatakan. Makanya saya tanya sama kalian. Kalian itu bangkit dengan kelamin. Dasar penghuni neraka. Kau diam, kau setan, kau diam. Kamu punya otak enggak? Kamu punya otak. Saya punya otak, makanya saya tidak menyembah manusia, mantan mayat. Ngerti kau? Kalau punya otak. Cakep, kalau punya gas terus. Kalau kau punya otak, nggak mungkin kau nyembah mantan mayat. Ngerti kau? Kalau kamu punya otak, nggak mungkin ngikutin Nabi yang tidurin Aisyah, bayi kecil, bocil. Istrinya? Ditidurin istrinya? Apa yang salah? Nggak bisa ditidurin gimana sih? Kalau istrinya ditidurin apa salahnya? Kalau lu punya otak nggak mungkin lu melihat perkawinan Tuhan lu dengan manusia. Kalau lu punya otak nggak mungkin Tuhan bapak lu itu istrinya selingkuh lalu kemudian yang salah itu di gereja. Yang salah itu di gereja, peristrikan laki-laki di gereja kau itu. Ngerti kau? Kesurupan. Kalau lu punya otak nggak mungkin Yesus minjem prodai dari kembali sampai sekarang. Orang menikahi, orang menggauli istrinya kau keberatan. Di gereja laki sama laki dinikahkan sama pendetamu. Kau nggak keberatan itu? Dasar dongok kau. Kalau lu punya otak lu pindah ke Malaysia, nggak di Indonesia, kan Indonesia banyak Islamnya. Mana nih budak jadi panutan, otaknya di mana? Gerejamu itu menikahkan laki sama laki. Kau nggak punya malu, kau punya otak. Oknum ini di gereja, Bu. Lu pindah Afrika Selatan di mana budaya Kristen memperkosa sesama. Kamu pakai ketuban kuda kau lama-lama. Orang tanya baik-baik, apakah di surgamu kalian itu bangkit dengan kelamin? Kenapa susah kali? Teriak-teriak kau. Kau teriak-teriak, kau sudah dijawab, masih maksa terus, masih memframing. Ya sekarang kau jawab, apakah kau bangkit dengan kelamin atau tidak? Meong. Kamu mau ngebut, Meong. Nggak berani kalian nggak berani menjawab itu, kalian nggak berani. Loh, kenapa? Kamu mau aku jawab, mau ngemut gak? Kalau lu punya otak, lu bisa menjawab di surga lu tuh lu ada kelamin atau enggak? Itu juga kalau lu punya otak. Atau kau ingin mengatakan kau bangkit tanpa kelamin? Hah? Otak lu otak rohani soalnya. Otak lu rusak. Otak mesum, otak kalian otak mesum. Nah sekarang jawab aja, kalau kau nggak mesum jawab aja. Kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Inilah ibu-ibu ya kaum muslimah, makanya dihindari pernikahan satu daging. Karena pernikahan satu daging membuat anak-anak kalian kekurangan nutrisi di dalam otaknya. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Jangan kau bicara selangkangan, biadab. Tuanmu itu keluar dari selangkangan. Kalau tidak ada selangkangan, kau tidak punya Tuhan bernama Yesus. Ngerti kau? Kau jangan bicara selangkangan. Dasar kau orang bicara baik-baik, tiba-tiba kau datang serang-serang Nabi. Kamu hujat menista kau. Sama mana? Tunjukkan nistaan saya mana? Coba. Mana penistaan? Tunjukkan. Tunjukkan. Jangan nanti tampar kau lama-lama pakai sendal jepit ya. Tampar sekarang, tampar. Ayo tampar. Udah kau nampakkan wajahmu. Ketemu dengan saya kalau kau berani. Saya di Makassar, saya di Sudiam. Berani. Datang sini kamu. Kau di mana? Dan makan. Dan sampai muka lu rohani jadi nggak bisa masuk kamera ya. Kau makan babi, mukamu kayak babi gitu, kamu pede?
Pemakan Kok orang. panutan Islam kayak gini sih? Ayo dong. Memang Islam itu kalau kau sentuh keyakinannya, hati-hati aja kalian. Belanda aja majikan Anda kalian aja kami usir. Apalagi kalau cuma kalian, ngerti kalian? Mau kalian kita kirim ke Afrika Selatan, mau kalian, ha? Di sana kalian tuh hidup tuh makan kayu kalian di sana. Kok bawa Sarah sih? Lah dari tadi kalian bawa apa emang? Kau bawa apa dari? Kamu yang menyerang kekristenan kok. Menyerang ke Kristen orang orang bicara surga tadi di sini. Surganya Islam dan surganya Kristen kita bahas tadi di sini. Saya bawa data YouTube itu tadi suaranya Ustadzmu itu. Dan saya mengiyakan, saya nggak nolak kan? Giliran saya bertanya kamu punya kelamin atau tidak, kenapa kamu nggak bisa jawab? Kamu belum jawab pertanyaan kami. Kenapa? Pertanyaannya apa? Nanti kamu Kores menjawab. Saya nggak mau benturkan katanya sejumlah muslim yang mana? Kenikmatan itu melihat wajah Allah. Wajah Allah. Oke. Di surga itu, dengarkan saya. Di surga itu memandang wajah Allah itu sama seperti kehidupan kita di dunia dengan adanya matahari. Orang beraktivitas, tapi matahari tetap aja bisa dilihat. Oke, begitulah kami nanti di jannah. Tuhan kami itu ibarat kami memandang bulan, tetapi kami tetap beraktivitas. Oke, nah sekarang giliran saya bertanya. Jawab. Kamu tambahin dulu Burunda. Aku tambahin dulu Burunda. Dan Tuhan kami tidak mengawini manusia-manusianya. Nauzubillah min dzalik. Sebentar. Sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya. Nanti kamu di surga punya kelamin atau tidak? Kamu jangan takut, Edo. Sebentar dulu ya. Kamu jangan takut, Edo. Saya tanya. Pertanyaan gak berbobot. Kalau menjawab. Kenapa gak berbobot? Kenapa kau katakan gak berbobot? Kenapa? Kenapa kau katakan tidak berbobot? Sekarang saya tanya, apakah kamu bangkit di surga kalian nanti itu punya kelamin atau tidak? Kenapa kamu menyamakan surga kami? Saya tidak menyamakan. Tuyul, saya tidak menyamakan. Saya hanya mengatakan, apakah kalian di surga punya kelamin atau tidak? Kalau tidak, katakan tidak. Kalau iya, katakan ya. Itu aja saya minta. Silakan. Enggak, masalahnya kamu ingin menyamakan punya kelamin. Begini. Edo, kau jawab aja. Setelah itu saya keluar dari sini. Di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Ya udah nih saya jawab. Saya tidak mau menjawab. Sudah itu saya jawab. Kenapa kamu nggak menjawab pertanyaan saya masalahnya? Jadi teman-teman, kita lihat lagi ya. Ini ajarannya. Coba lihat ajarannya. Kalau dia mengatakan dia bangkit tanpa kelamin, berarti dia cacat. Itu penyiksaan. Kalau dia bangkit dengan kelamin, berarti kalau mereka tidak memiliki hubungan dengan istrinya, berarti mereka sibuk onani atau sibuk memecahkan tubuh. Demikian saudara-saudara saya sampaikan. Semoga dipahami dengan baik bahwa agama Kristen itu. Oh baru dijawab ini baru dijawab. Kalau begitu, Yesus kenapa punya? Kenapa Yesus nanti punya? Makanya ini saya jawab. Kenapa Yesus nanti itu punya? Menjelaskan tentang sifat punya mempelai wanita. Kenapa? Kenapa Yesus tubuh punya? Kebangkitan berbeda dengan tubuh alamiah. Jawab itu baru Burunda tuh. Itu yang seru banget tuh bagian situ Burunda. Tuhannya Kristen. Jawab saya. Jawab tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan apa? Berbeda. Jadi tubuh gini, bro. kemuliaan apa? Tetap aja dia makan. Ini saya jawab. Oke. Silakan. Tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Ini saya jawab. Ya kalau kamu sudah dingin, saya jawab, bro. Enggak, sekarang tanya dulu sama saya. Jawab, kamu punya kelamin atau tidak? Kamu punya kelamin atau tidak? Jangan tubuh kemuliaan. Gini. Kamu punya kelamin atau tidak? Ketika dibangkitkan di hari penghakiman, baik orang percaya dan orang tidak percaya, itu dibangkitkan dengan segenap tubuhnya. Bagus. Tetapi sifatnya berbeda. Tetapi di surga itu berbeda dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan memang mengalami kemuliaan dalam tanda kutip perubahan sifat. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? 15. Apa bunyinya di sana? Oh, ada 40 ayat lebih baca. Iya, satu aja ada perubahan sifat, tidak mengalami kelemahan dan sebagainya, tidak bisa mati dan sebagainya. Berarti dia tegang terus kalau nggak lemah kan?
Jangan Benar seperti nggak? itu. Ini bukan bicara kelamin. Sudah dijawab, tapi kamu framingnya framing ke sebentar teman-teman. Tadi kau katakan bahwa bangkit dengan semua kamu segenap. sudah dijawab gini ya, cuma. Kau diam, manusia hitam, kau diam. Ini Jadi Kamu diam. kamu yang diam. Afrika Selatan diam. Muka sudah begitu masih Kristen bicara. cabang Uganda diam, lu nggak Ini diajak saya ngobrol lu. lagi jawab. Iya. Lu makan kayu aja di sono. Iya. Sekarang tubuh kemuliaan yang Anda maksud itu ada kelamin atau tidak ada? Makanya ya. Kemudian ada yang disebut dengan tubuh surgawi, itu belum Ya dinyatakan sudah. seperti apa. Tubuh surgawi, surga Karena kemuliaan punya hal kelamin tentang atau kerajaan tidak? surga itu masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Iya. Berarti belum jelas apakah di surga kalian itu tidak ada. Nah, sekarang saya tanya samamu. Bagaimana kamu mengatakan bahwa di surgamu itu tidak ada pecah perawat? Tujuan akhirnya supaya manusia disiplin menjadi manusia baru. Jadi berfokus sekarang kepada dari proses mana Anda tahu bahwa di surga Anda itu Itulah. tidak ada pecah perawat? Dari mana Anda tahu? Ya, memang tidak ada seperti begitu, bro. Lendir-lendir seperti itu tidak ada. Tadi katanya karena belum dijelaskan. Iya, memang tidak ada, akan hidup seperti malaikat, dalam arti tidak ada kawin-mawin seperti di surga Anda. Itu di kebangkitan, itu di hari kebangkitan, bukan di surga. Salah. Ketika dibangkitkan ada tubuh kemanusiaan yang utuh dengan sifat yang berbeda dan di surga nggak diterangkan kayak gitu. Di hari kebangkitan lah kemudian. Di hari kebangkitan, Matius 22, di dalam bumi ini nomor 30. Dihakimi baik orang Waktu percaya maupun orang kebangkitan tidak percaya. orang tidak kawin-mawin pada saat kebangkitan. Pada saat kebangkitan. Pada saat kebangkitan. Saya jawab, kamu nggak mau tidak dengerin. ada kawin-mawin. Sudah dijawab, tapi nggak mau dengar, nggak punya otak ini. Zubairi nggak punya otak. Saya belum Anda jawab. Di surga Anda punya kelamin atau tidak? Sudah dijawab, nerocos. Manusia muka hitam diam. Kamu ya Kristen cabang Afrika, kamu diam dulu kamu. Kamu nggak ikut ngobrol kamu ya. Kamu ini makhluk kelas 2 kamu kalau dalam surga kamu. Mutiara yang terpendam. Manusia itu dituntut untuk fokus kepada mengerjakan keselamatan. Sebentar Pak Jobi dan Job. Saya tanya mengenai kelamin kalian itu ada di surga atau tidak? Nggak ada, akan hidup seperti malaikat, tidak kawin-mawin. Tapi emang kalian tidak punya kelamin gitu. Jadi di surga kalian tidak punya kelamin. Nggak boleh kami mendeskripsikan, itu melanggar dalil. Itu kalau yang dideskripsikan tuh surgamu, bro. Kami hormati. Enggak, saya tanya. Ini kan kamu manusia bangkit sama seperti Yesus, ya kan? Nah sekarang saya tanya, apakah di surgamu ada kelamin? Langsung menyerang Kristen. Enggak, saya tanya, kamu tidak mau terima. Apakah di surga kalian itu dengan cara kamu kamu Kristen cabang Uganda, kamu diam aja, kamu nggak tahu apa-apa kamu. Karena kamu itu mencoba lari dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya simpel. Saya nggak butuh. Saya tidak butuh narasi lain. Tidak ada kawin saya tidak tanya kawin mawin. Saya tidak tanya kawin mawin. Saya tidak tanya kawin mawin. Saya tanya apakah kemudian di surga kalian itu ada kelamin atau tidak ada? Surga kami tidak seperti surga kalian, beda. Jelas memang, jelas. Itu udah jelas. Sekarang yang saya tanya seperti ini, kamu menyamakan. Saya tanya sama saudara, apakah di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Semua itu modal cuma untuk cari koin. Nggak usah dijawab, nggak usah diedit. Kok larinya ke koin? Kok larinya ke koin? Ini pertanyaan. Nah, kamu manusia hitam, kamu Kristen manusia hitam, kamu diam, manusia hitam, manusia hitam, manusia hitam, kau jawab saya. Kristen cabang Uganda. Kalau kamu di sana aja kamu bikin manusia hitam, kau jawab. Belum ada korek. Di surgamu kamu punya kelamin atau tidak? Hus. Saya tanya kau, manusia hitam, saya tanya kau, di surgamu ada kelamin atau tidak? Ini kenapa Gurunda kok malas menjelaskan Quran, saya heran. Kamu bangkit nanti dengan kelamin atau tidak? Ada kelamin. Agama orang, ini saatnya ngorek, giliran kejam-kejam ngorek. Kamu bangkit dengan kelamin dengan pertanyaan-pertanyaan adalah kalau memecah perawan kamu di surga punya kelamin atau tidak punya kelamin?
Itu jawab dulu. Apakah kelaminnya mulia seperti badannya atau enggak gitu loh. Jawab dulu. Jangan sampai kelamin kalian nanti itu sebesar paha kalian. Itu yang saya takutkan. Karena tidak dijelaskan. Mulianya tuh untuk apa gitu loh. Atau kamu bangkit tanpa kelamin, atau ada kelamin tapi dia kayak kain, nggak bisa tegang. Nah, coba jelaskan ke kita dong.